Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan mempelajari manfaat energi untuk masyarakat. Di sini ada kompetensi, materi, contoh, dan evaluasi. Mari kita masuk ke materinya. Kompetensi dasar: mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan benar. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat dari batu bara? Ayo mengamati. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Mari kita perhatikan gambar di samping dan video berikut. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikarenakan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Elias selaku orang yang ahli geokimia berpendapat bahwa batu bara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang menjadi unsur utamanya. Sedangkan nitrogen dan belerang adalah unsur tambahan untuk benda yang bernama batu bara ini. Dengan kata singkat, batu bara dapat diartikan sebagai batuan karbonat yang berbentuk padat, berwarna coklat tua hingga hitam, bisa terbakar, terjadi karena perubahan secara kimia dan fisik. Indonesia sebagai negara sumber daya alam yang melimpah ruah memiliki 4 pulau terbesar penghasil batu bara. Di antaranya adalah Pulau Kalimantan, Sumatera, Pulau Papua, dan juga Pulau Sulawesi. Inilah 4 manfaat batu bara. Pembangkit listrik tentu membutuhkan tenaga untuk bisa menghasilkan energi listrik, dan dalam hal ini, batu bara adalah salah satu solusinya. Batu bara dijadikan bahan bakar yang dikonversi ke dalam bentuk uap panas. Di Indonesia sendiri, terdapat 10 PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik dan mampu menerangi Indonesia hingga 48%. Sedangkan sisanya berasal dari BBM, gas alam, tenaga angin, tenaga air, dan panel surya. Tidak banyak orang yang menyangka kalau pupuk pertanian yang digunakan untuk tanaman sekarang ini, salah satu bahan bakunya adalah batu bara, yang mana bahan dasarnya tidak lain adalah asam nitrat dan garam amoniak yang terdapat di dalam batu bara.
Zat tersebut digunakan untuk pengolahan sampingan dari sisa pembakaran batu bara, dan hasilnya bisa dilihat dari hasil pertanian masyarakat Indonesia yang menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Universitas Winaya Mukti atau UIM Bandung membuat inovasi baru, yakni dengan cara melakukan pengolahan limbah batu abu batu bara atau yang lebih dikenal dengan istilah fly ash bottom ash dalam jumlah besar yang dicampur dengan sumber daya alam lokal dan menghasilkan pupuk organik yang padat. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari batu bara ini adalah sebagai salah satu komponen untuk membuat sabun. Kebanyakan orang mengira bahwa sabun dibuat menggunakan bahan baku minyak kelapa. Memang benar, namun untuk beberapa jenis sabun, bahan bakunya tidak lain adalah hasil olahan batu bara, yang mana olahan batu bara tersebut digunakan sebagai zat pelarut dan juga pengikat aroma pada sabun. Dan tanpa adanya olahan batu bara ini untuk sabun, maka tidak akan sempurna seperti sabun yang kita lihat sekarang ini. Memang, beberapa jenis sabun yang beredar di pasaran tidak semuanya menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Namun kebanyakan dari sabun yang beredar di pasaran sudah menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Baja menjadi bahan utama untuk membangun sebuah mesin kendaraan. Bahkan baja juga banyak digunakan pada perancangan rumah di zaman sekarang ini. Manfaat yang bisa didapatkan dari baja sangatlah banyak. Jadi tidak heran jika baja menjadi salah satu bahan baku yang penting untuk kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu bahan baku untuk memproduksi baja ini sendiri tidak lain adalah batu bara. Jadi, tanpa adanya batu bara, kemungkinan untuk ketersediaan baja sangatlah kecil, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketersediaan batu bara yang sangat banyak. Maka tidak heran jika Indonesia mampu memproduksi baja dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Itulah 4 manfaat batu bara yang bisa saya sebutkan dalam video ini. Setelah kalian amati gambar dan video tadi, sekarang buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Tukarkan pertanyaan dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Jika sudah, tulis hasil diskusimu. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Manfaat batu bara: menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara termasuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pertanyaan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. 2. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Terima kasih, itulah tadi pembahasan tentang batu bara, pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.